berusaha menjadi hobi saya, menjadi kesenangan saya, sehingga kalau kerja itu dibarengi dengan hobi kayaknya nggak capek gitu dan senang saja gitu. Ibaratnya kalau mereka punya attitude ya Pak, knowledge mereka juga akan digunakan untuk orang lain, nggak hanya mereka simpan ke dirinya sendiri. Percuma juga ya Pak ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Halo Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast series P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Dan kembali lagi nih dengan saya Syifa yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan dengan perbincangan oleh salah satu pegawai yang sudah, aduh gimana nih ya Bapak, pokoknya kita harus kenalan dulu nih sama orang tersebut nih, pegawai tersebut nih, pegawai ini nih, pokoknya keren banget. Selamat apa nih ya Pak bilangnya ya Pak? Ya. Selamat apa ya? Selamat pagi, siang, malam kali ya Pak? Menjelang siang kali ya. Iya, karena kan ini nanti yang nonton kan bisa di kapan aja ya Pak. Berarti selamat menjalani hari kali ya Pak. Selamat menjalani hari Bapak, Sobat Kompeten. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi kayak gini Pak, banyak kegiatan nggak Pak? Untuk kegiatan di kondisi yang sekarang ini memang yang seharusnya kita laksanakan dengan tatap muka dilaksanakan secara daring. Iya. Jadi memang sesuai dengan instruksi daripada gubernur serta instruksi daripada kepala dinas, kegiatan daripada SMA harus jalan. Harus jalan ya Pak ya. Semuanya ya Pak, berarti enggak SMK aja ya kita. Semua jenjang pendidikan pun harus jalan. Yang terpenting untuk kita semua gitu, khusus umum gitu ya Pak, untuk tetap jaga kesehatan. Bapak jaga kesehatan Bapak di sini. Sekarang tuh karena kayaknya lagi rawan banget penyakit bener deh. Bapak sempet ngalamin nggak, maksudnya pernah terpapar atau enggak? Oh jangan sampai deh, berusahanya ya insya Allah ya, kita hanya istilahnya sebagai manusia biasa kan, intinya kan kita harus ikhtiar semaksimal mungkin, doa semaksimal mungkin, ya ketentuan kan milik Allah, itu aja udah. Yang penting ini ya Pak, kita jaga kesehatan tuh pertama tadi, terus yang kedua jaga protokol kesehatan, itu ini banget karena ketika kita abai gitu Pak, maksudnya kita nggak pakai masker atau kita nggak menjaga jarak, kan yang kena bukan kita aja ya Pak. Maksudnya orang lain bisa kita yang nggak kena, tapi yang orang lain yang kita kita sekeliling kita bisa aja kena karena keabaian kita gitu. Ngomong-ngomong, Bapak nih kan di sini sebagai Kasatlantas Kejuruan ya Pak. Ada nggak sih Pak waktu Bapak ini nih, kita kilas balik deh, waktu Bapak kecil atau masih mengenyam pendidikan, ada nggak Pak kepikiran untuk menduduki jabatan seperti ini atau bekerja di profesi seperti saat ini? Ya kalau kita masalah kilas balik sedikit ya, itulahnya berangkat daripada sedikit risalah gitu ya kan, saya itu kan 6 bersaudara. Oh iya. Nah, saya anak pertama. Ya jadi semua pedagang semua. Pedagang semua gitu kan. Ya kalau saya tinggal di kampung mungkin saya jadi pedagang juga. Gitu, gitu. Ya kebetulan saya ada om, pulang ke kampung saya ngikut om saya sebagai guru, gitu kan. Ya sudah, mungkin ini pilihan saya juga pengen jadi guru. Gitu. Lalu saya hijrah ke Jakarta, ya singkatnya ya sesuai dengan keinginan saya yang di kampung, dari 6 bersaudara satu-satunya saya yang jadi guru. Oh alhamdulillah gitu. Ya Pak. Jadi 5 di kampung ya jadi saudagar ya, jadi pedagang, saya jadi pendidik. Hijrah ke Jakarta tahun 1990. Berarti Bapak awal menjadi guru ini tahun berapa Pak? Untuk diangkatnya itu tahun 2000 saya. Oh tahun 2000. Itu saya baru lahir loh Pak. 84 saya hijrah ke Jakarta. Iya. 84 saya hijrah ke Jakarta. 90 saya alhamdulillah diangkat PNS ya kan. Sama SK nikah dengan SK PNS bareng. Ini apa namanya, Bapak tuh dulu guru apa Pak sebelumnya? Kebetulan saya gurunya itu teknik. Iya, jadi teknik otomotif. Oh, otomotif. Iya, karena saya senang pakai mobil kan, jadi ya saya berusaha menjadi hobi saya, menjadi kesenangan saya, sehingga kalau kerja itu dibarengi dengan hobi kayaknya nggak capek gitu dan senang saja gitu. Jadi akhirnya saya memilih
jurusan otomotif. Bawaannya enjoy ya pas tiap Enjoy. ngerjain Nggak ya, ada Pak? beban lah. Iya benar. Nih kalau misalkan masalah mesin-mesin boleh dong Pak kalau ada yang Oh orang-orang boleh, sini. dengan senang hati. Oh, bener ya. Oh iya sobat kompeten, kalau kalian punya usaha atau jasa nggak usah bingung karena kami akan bantu promosi usaha sobat kompeten secara gratis dengan cara kalian bisa DM nama kalian, nama usaha kalian, alamat dan kontak ke IG @p2kptk2.jaktim atau WA 0856 458 44006. Nah gitu Pak, jadi kita nih berusaha untuk ngebantu kembali pedagang pengusaha kembali makmur, kita sebutnya tuh PPKM. Karena kan di tengah pandemi seperti saat ini kan pedagang banyak yang ini ya Pak, ibaratnya customer yang datang ke mereka tuh sepi karena offline atau karena offline-nya udah nggak bisa jadinya online gitu. Nah kita berusaha untuk ngebantu sobat kompeten biar usaha mereka tuh lancar lagi Pak. Doain ya Pak. Amin, amin, amin. Semoga terus Sungguh lancar. suatu tujuan yang mulia sekali. Iya. Bapak nih, kalau kita ngomongin kasatlak kejuruan, itu tuh sebenarnya profesi yang seperti apa sih Pak? Oh iya, terima kasih atas waktunya. Jadi Kasatlah Kejuruan itu tupoksinya yaitu pengembangan daripada sumber daya manusia, khususnya penanganan daripada atau istilahnya memberikan pembelajaran atau pelatihan untuk anak-anak SMK khususnya. Oh, untuk anak-anak SMK. Jadi ada istilahnya itu sekarang ini kan pada saat itu kan ada instruksi daripada Bapak Presiden ya adanya revitalisasi SMK. Itu apa Pak? Ya, jadi bahwa dengan instruksi Presiden tersebut revitalisasi SMK itu ya nantinya bahwa SMK itu betul-betul tidak hanya istilahnya itu begitu lulus ya kan istilahnya itu harus mendapatkan kerja. Nah dengan itu ya sesuai dengan seluruh apa itu semboyan daripada SMK yaitu SMK bisa kan. Bisa, ya, benar. Saya bilang kalau pada anak-anak ya kan pada siswa Anda mengatakan SMA bisa apa Anda tunjukkan. Saya bilang begitu ya kan. Kalau slogan daripada SMK bisa, Anda tunjukkan. SMK bisa, Anda bisa apa? Ya. Oh iya bisa ini Pak, bisa ini. Bisa. Nah dengan bisa ini itu ditunjukkan dengan namanya uji kompetensi. Oh. Jadi semua profesi yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ya kan, itu ditunjukkan dengan adanya apa itu uji sertifikasi. Jadi semua apapun profesinya itu ada asosiasi profesi ya kan. Dia harus mendapatkan daripada sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apapun itu daripada profesinya harus mendapatkan sertifikat dari BNSP. Itu yang menjamin bahwa si fulan atau si X itu benar-benar kompeten di bidangnya. Gitu. Mungkin sedikit ilustrasi ya. Ya, boleh Pak, ilustrasi ya kan. Kalau di luar negeri itu bengkel mobil ya kan itu ada kekhususannya. Contoh. Khususnya apa tuh? Ya, contoh. Ya. Bengkel atau servis mobil hanya AC saja. Jadi kalau orang masuk ke situ mau betulin rem itu salah. Karena di situ hanya membutuhkan AC saja. Dan di situ sudah ada sertifikat ditempel ahli AC. Ya sudah. Di situ hanya membetulkan khusus AC saja. Oh, transmisi, engine ya sudah ada kekhususannya masing-masing. Oh, gitu. Itu jadi kayak lebih terperinci gitu iya, ya Pak? lebih terperinci dan lebih terfokus daripada pekerjaannya. Gitu. Nah, itu nanti akan diseimbangkan di Indonesia ini adanya kan link and match. Oh ya. Keselarasan dan kesepadanan. Apa sih yang dimaksud dengan link and match itu? Yaitu keselarasan dan kesepadanan antara profesi yang di luar ya sama dengan apa yang diberikan pembelajaran untuk anak SMK. Ya, benar Pak. Gitu. Jadi ruang lingkupnya istilahnya kalau di Astra itu masakannya istilahnya resepnya sama, ya anak kita juga harus sama. Benar, dan rasa masakannya itu sama. Ya. Jadi yang lulusan Astra maupun lulusan SMK itu harus sama. Apa yang dikatakan dengan link and match. Keselarasan dan kesepadanan. Berarti Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak sebut uji kompetensi gitu ya. Berarti kan sebagai Kasatlah Kejuruan, Bapak juga menangani
untuk melakukan pelatihan ke para siswa kejuruan nggak sih Pak? Atau hanya untuk sertifikasinya aja? Enggak, justru memang tahun 2019 sebelum adanya pandemi ya, kami melaksanakan sekaligus setelah kita latih ya kan, kita uji sertifikasi. Jadi begitu selesai dari sini ya, itu insya Allah mudah-mudahan anak dibekali dengan sertifikat yang dikeluarkan dari BNSP. Gitu. Berarti sertifikasi ini bagi siswa kejuruan wajib ya Pak? Wajib. Tapi ada nggak Pak? Ini selama Bapak menjabat ya, selama Bapak menangani program tersebut, ada nggak satu sekolah atau ya siswanya lah yang tidak mau mengikuti sertifikasi gitu, mungkin karena beberapa alasan? Ya sebenarnya kalau saya merujuk kepada instruksi Gubernur ya, bahwa dibangunnya 5 pusat pelatihan P2 PTK Jakarta Timur ini, di Jakarta itu ada 5 wilayah, ya kan, itu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Dengan adanya 5 wilayah itu seharusnya, ya kan, di Jakarta ini, ya kan, itu tidak bukannya apa maksudnya cukuplah untuk praktek di yang mengcover daripada sekolah-sekolah swasta yang ada di Jakarta ini, yang peralatannya tidak memungkinkan ya atau tidak memenuhi standar. Ayo kita pada praktek di P2 PTK yang sesuai dengan wilayahnya. Ya, benar, Pak. Insya Allah nanti kalau istilahnya pandemi ini berakhir kita bisa laksanakan kembali gitu. Karena memang saya berulang kali saya katakan, kalau istilahnya itu namanya apa tuh skill ya kan atau kompeten, itu tidak bisa, mohon maaf, ditempuh dengan online. Ya benar banget Pak. Ya karena apa? Di situ ada yang namanya skill, keahlian, ya kan, bagaimana dia mengukur perilakunya, attitude-nya, bagaimana mengukur skillnya, bagaimana mengukur psikomotornya. Karena kompeten itu ada 3 syarat. Iya, apa tuh Pak? Ya kan, 3 syarat. 1 yaitu knowledge, pengetahuan. Pengetahuan. Ya kan? Okay. Terus skill, keahlian. Yang ketiga attitude, Bener, sikap. Kalau 3 ini tidak menyatu pada diri seseorang, tidak kompeten. Udah Pak, karena kebanyakan ya, saya bukannya apa nih Pak, kebanyakan siswa zaman sekarang ini mereka punya knowledge, mereka punya skills, tapi terkadang attitude mereka tuh kurang. Nah, disitulah. Zaman sekarang seperti itu Pak. Ya. Makanya saya bilang, malah kalau bercanda gitu kan, ente itu pinter deh silahkan, ya kan, ente jago silahkan, tapi Anda punya sikap enggak? Punya attitude yang baik enggak? Nah itulah yang dikatakan dengan pendidikan berkarakter, menyatu. 3 ini menyatu, ya kan, knowledge-nya ada, pengetahuannya, skill-nya ada, ya kan, psikomotoriknya ada, ya atau attitude-nya dan attitude-nya ada. Nah inilah, jadi bagaimana kita bisa memberikan apa itu pelayanan lah, katakanlah kalau ini pelayanan yang bisa mencetak malah hidup tadi manusia tadi, yang menjadi insan-insan yang kompeten. Iya, ya kan? Benar, Pak. Ya karena saya sering mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Jadi ibaratnya kalau mereka punya attitude ya Pak, knowledge mereka juga akan digunakan untuk orang lain, nggak hanya mereka simpan ke dirinya sendiri. Percuma juga ya Pak ya, punya knowledge banyak, punya skillnya bagus, tapi attitude-nya buruk ya udah Pak. Orang juga kan melihatnya apa ya Pak, ibaratnya tuh kalau attitude tuh lebih pertama lah dibanding yang lain ya gitu. Moral tadi kan, ya justru malah agama, akhlakul karimah dulu di sini. Iya benar Pak. Jadi kalau akhlaknya sudah bagus, ya kan, baru dikasih apa terserah dia, mau dagang dia jujur, mau jadi pejabat dia amanah, kan begitu kan? Benar Pak. Gitu. Benar banget. Iya, akhlakul karimah dulu. Ada yang bilang gini Pak, ketika meskipun kita bodoh tapi ketika attitude kita baik, semuanya akan memandang diri kita baik gitu lah. Iya. Ya artinya memang bukan kita bodoh ya, artinya istilahnya katakanlah agak dominan. Ya, moral itu agak dominan. Kalau istilahnya skill boleh lah, ya kan 30%, ya kan. Apa itu knowledge-nya, pengetahuannya boleh deh 30%. Ya, ininya 40 lah yang dominan gitu kan gitu. Karena itu dasarnya, fondasinya. Nah, makanya saya salut dengan guru-guru yang apa? Yang TK dan SD itu pembangunan fondasi untuk kepribadian. Kayaknya kalau saya yang ngajar TK gemes gitu. Justru itu yang apa itu garda terdepan ya, yang membentuk daripada karakter-karakter pribadi yang
tangguh di situ, karakter yang akhlakul karimah di sana tadi. Nah, Terus untuk guru-guru TK atau SD gitu ya Pak, jangan malu Nah, gitu. itu Ibaratnya jangan justru. malu menjadi guru bukan justru itu fondasinya. Iya, karena kalian ini fondasi untuk anak-anak Bisa di masa berkembang. depan Iya, gitu ya Pak ya. Karena kita ngelihat attitude mereka tuh, moral mereka itu di awal ya dibumbuinya ya di SD, Ya, di TK. di TK, di SD itu memang garda terdepan paling pertama pembentuk karakter di situ. Iya bener Pak. Terus tadi kan ngungkit ini Pak, kompetensi selama pandemi. Berarti kan nggak ada Pak kegiatannya. Iya, memang inilah kita rasa prihatin semuanya. Ya. Iya. Artinya bukan berarti kita pesimis, bukan. Ya karena memang ini cobaan, ya kan ini adalah musibah, ya kan. Ya memang kita laksanakan walaupun memang terus terang dalam hati saya, ya kan saya sendiri. Ya kalau di teknik, ya kan itu memang ya yang diberikan hanya knowledge-nya saja, skillnya nggak dapat. Tapi tetap kita laksanakan. Ya mudah-mudahan ya kan dengan simulasi-simulasi yang kita berikan di pembelajaran, walaupun nggak praktek, bagaimana dia akan setting tool, bagaimana dia akan menghidupkan mobil, kan hanya simulasi. Iya. Ya kan? Ya tapi kita laksanakan mudah-mudahan, ya kan corona ini cepat musnah, ya kan, dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Iya, berarti selama pandemi kayak gini, Bapak nih, student team Bapak itu cuman sering nih ya, ibaratnya kayak cuman ngevideoin, terus di-share ke sekolah-sekolah masalah pengujiannya, masalah kompetensinya, atau bener-bener selama dari awal pandemi itu gak ada kegiatan apa-apa gitu Pak? Tetap kegiatan jalan terus kami. Jalan terus ya. Ya tadi mungkin yang kita berikan 70%-nya gitu kan. Iya. Tinggal nanti prakteknya gitu ya, drillingnya gitu kan. Gitu. Jadi semua pengetahuan ya kan kita berikan dari teori sampai simulasi. Ya kan mudah-mudahan nanti. Videoin gitu ya Pak ya? Iya, tetap jalan kita. Tetap jalan ya, kita laksanakan sesuai dengan program kita ya selama 1 tahun ya kan, kita bikin rencana kerja, kita laksanakan. Ini ya Pak, maksudnya kan baru saat ini baru hanya DKI ya Pak, ya maksudnya yang mempunyai lembaga pendidikan yang emang khususkan untuk kejuruan-kejuruan SMK gitu ya. Seharusnya nih saya ngerasa anak-anak SMK nih seharusnya yang di Jakarta gitu Pak, harusnya lebih bersyukur lagi karena mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka, bener nggak Pak? Karena di sekolah lain kayak saya dari Depok nih Pak, saya dulu juga SMK, cuman saya belum pernah nih dapet yang namanya pelatihan kompetensi gitu ya cuma dapetnya yang dari sekolah gitu. Nah itu makanya tadi saya sampaikan bahwa bersyukurlah jadi warga DKI. Ya kan, bersyukurlah, bukan berarti kita membedakan warga yang lain ya, karena itu rasa syukur kita di DKI itu memang sudah disediakan oleh Pemdanya, disediakan oleh Bapak Gubernurnya, ya kan, bagaimana luar biasanya di 5 wilayah ini sudah diberi satu-satu tempat yang untuk menciptakan atau untuk melatih ya kan para kader-kader dari SMK ini ya untuk bisa menjadi benar-benar yang kompeten gitu. Ada 5 wilayah, sudah saya sampaikan tadi ya, gitu. Nah, itu. Peralatannya alhamdulillah lengkap. Ya kan, lengkap dan canggih gitu kan. Di sana kalau kita samakan dengan di dunia usaha sudah link and match-nya sudah terpenuhi, keselarasan dan kesepadannya sudah terpenuhi gitu. Tinggal ayo saya mengajak, bapak-bapak guru yang swasta, ayo nanti kalau kita ada tatap muka, siapa yang mau praktek di P2PTK dengan sangat terbuka, silahkan. Saya sudah mengajak dan bahkan saya ajak rapat, saya undang, ayo bapak ibu silahkan. Mana yang mau memakai, kita maksimalkanlah peran daripada P2PTK ini untuk pembelajaran daripada anak-anak kita di lingkungannya masing-masing. Jakarta Timur, Jakarta Utara sudah ada bagainya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya Pak ya, sesuai domisili aja gitu. Nah itu untuk sertifikasinya Pak, apa sih ada apa saja gitu kompetensi yang dilakukan untuk anak SMK di P2KPTK 2 ini? Ya sementara ini kalau kita bicara masalah program diklat ya, program kompetensi itu kita baru ada 9 memang, ya kan. Tapi untuk yang sekarang ini sudah istilahnya itu sudah banyak sekali, ya kan. Jadi kalau kita hanya teknik listrik, ya kan, teknik kendaraan ringan, TSM, teknik jenis sepeda motor, multimedia, akuntansi, pemasaran, ya kan. Banyak banget ya Pak. Banyak ya.
Nah, apalagi nanti ada seperti IT, ya kan multimedia masuk, ya kan pemasarannya masuk, ya kan tata boga, tata busana, Ya. ya kan? Itu semua, makanya saya bilang semua asosiasi profesi itu harus ada sertifikatnya sesuai dengan tingkatannya. Tingkat dasar, tingkat terampil, tingkat mahir. Oh gitu. Iya. Jadi emang berjalan perlahan dulu ya Pak? Iya. Yang Berarti P2 KPTK 2 ini khususnya Jaktim apa ya? Berarti mempunyai orang-orang yang memang ahli di bidang-bidang tersebut gitu ya Pak. Maksudnya dari Iya, dari banyaknya kejuruan gitu, bidang kejuruan. Berarti emang setiap lembaga ini itu harus mempunyai orang-orang sudah yang ahli. mempunyai tenaga masing-masing sesuai dengan tupoksinya dan bidang keahliannya masing-masing. Iya benar. Nah untuk sertifikasi yang dilakukan P2 KPTK 2 nih Pak, nanti itu yang berhak menyatakan bahwa mereka nih anak SMK-nya ini lulus dalam kompetensi apakah dari P2 KPTK 2 ini atau dari lembaga sertifikasi Pak? Nah ini jadi kalau Anda menanyakan hal itu, saya akan menerangkan risalahnya dulu ini atau istilahnya tahapan alurnya. Iya boleh dong Iya, Pak, alurnya. Ya, jelasin. jadi alur daripada mendapatkan sertifikat itu, ya kan? Itu di situ ada namanya lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi, Iya. ya kan? Nah, lembaga sertifikasi profesi itu di bawah naungan daripada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. LSP itu mempunyai asesor. Nah, asesor itulah yang menilai. Nah, untuk menjadi asesor, ya kan, ahli di bidangnya, kompeten di bidangnya, ditunjukkan dengan tanda bukti kompeten tadi. Ya, benar. Nah, dia kompeten di bidangnya, ya kan, terus dia juga harus punya sertifikat asesor, sertifikat penilai atau metodologi penilaian. Itulah tugas daripada asesor. Nah, asesor ini ditugaskan oleh LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, sang asesor ini menilai. Contoh, misalnya kalau dia itu tata busana, ya kan, dia bagaimana merawat kamar tidur hotel. Dia hanya melihat saja, menilai, oh dia benar mendapatkan spray, dia benar menerima telepon dan lain sebagainya. Kalau semuanya tuntutan sebagai pramuniaga di hotel, dia udah mencukupi kriteria itu, dia dikatakan kompeten. Direkomendasikan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Diusulkan oleh apa? Ke PNS. Dia hanya merekomendasikan saja. Oh, hanya merekomendasikan. Tetap yang mengeluarkan adalah BNSP. BNSP. gitu. Jadi direkomendasikan mendapat sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya, sesuai dengan skema ujinya. Ya, benar Pak. Nah kan saya waktu SMK nih ini Pak, kalau mau lulus ini ada yang namanya uji kompetensi, ujian kompetensi gitu. Itu hampir sama nggak sih Pak seperti itu? Nah, Atau beda lagi? itu memang uji kompetensinya dilaksanakan oleh pihak sekolah. Iya. Nah, tapi kalau di sekolahan itu ada yang namanya badan LSP, ya nggak masalah. Oh gitu. Itu. Jadi memang itu adalah sudah berwenang melaksanakan uji kompetensi itu di tingkat sekolahan. Ya, tapi dengan skema uji yang sesuai dengan standar SKKNI, standar kompetensi kerja Indonesia. Jadi sudah ada itu standarnya. Ya, standar kompetensi kerja Indonesia itu sudah ada, ya kan? Itulah dirujuk kepada di breakdown ke sekolah bahwa standar kerja itu ini loh. Kayak gini, kalau sesuai dengan apa? Sesuai dengan asosiasi profesinya masing-masing. Oke, gitu. Pak nih, kan udah lumayan panjang nih Pak. Bapak ada nggak Pak? Apa namanya itu ibaratnya apa ya? Sebuah kata-kata lah motivasi atau apa untuk para anak SMK yang sedang mempelajari ibaratnya kejuruan mereka, materi-materi kejuruan mereka, praktek mereka, tapi secara online gitu Pak. Beri mereka semangat dulu dong Pak. Oh, bagaimana ya kan kondisi yang sekarang ini? Iya, di kondisi ya kan? seperti saat ini. Jadi pada prinsipnya itu belajar itu tidak mengenal waktu dan ruang ya. Jadi sekarang ini ya kan Anda diberikan kesempatan yang luar biasa dengan IT yang luar biasa ya kan, dengan kita mengambil daripada mata pelajaran tinggal ngeklik saja ya kan, itu sudah luar biasa. Tidak zaman saya zaman dulu ya kan, nyari buku beli aja susah. Mohon maaf sedikit ya kan, apalagi zaman persilatan ya kan,
mau ambil kitab jurusnya aja sampai bunuh-bunuhan. Ya Iya, kan? benar, Ya kan? benar. Kalau cerita-cerita dari apa itu kitab-kitab ilmu persilakan kan begitu, sampai bunuh-bunuhan, gurunya Iya. juga dibunuh kan gitu. Iya, Nah, benar. sekarang Anda dengan ngeklik saja. Ya kan? Mau bahan apa saja sudah ada semua. Ya. Nah, saya bilang tinggal mau atau tidak. Harus mau ya. Gitu kan, mana apa itu hati nurani kamu ini ya kan, mau ambil apa saja ya kan, tinggal apa itu hati nurani kamu sekarang ini, mau jadi orang atau mau jadi orang-orangan. Gitu kan. Ya, Kalau saya bercanda terus terang saja, saya kan sering ngajar anak SMK. Anak dulu bandel-bandel, mohon maaf sedikit ya, itu bercanda saja. Saya tanya sebelum saya mulai, saya tanya dulu, fulan anak-anak siapa tadi yang sudah sholat subuh? Satu sekolah nggak ada yang tunjuk tangan. Ya Allah Pak. Gitu kan. Oh berarti Anda gila semua. Iya. Saya bilang begitu terus terang. Karena orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Ya benar. Mungkin Anda belum akil balik. Iya. Gitu kan. Itu Iya, kan. iya. Tapi sebenarnya Anda sudah akil balik. Nah, di situ kita menggugah. Bagaimana ya kan, bukan berarti Islam saja ya Ya, kan. benar, Pak. Semua agama laksanakan sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Tapi yang Islam, apakah Anda udah sholat subuh? Ya benar Pak. Satu kelas pun nggak ada yang tunjuk tangan. Nah, jadi saya bercanda aja kalau saya mana anak. Ya. Berarti Anda sekarang gila semua karena orang gila nggak diwajibkan sholat. Ya benar Pak. Nah gitu, malah boleh bisa sholat ya. Nah mengajak tapi kita dengan bercanda. Itu. Tapi kita bawa dengan irama gak marah, ya bercanda. Benar. Pak ini kan kita bincang-bincang udah lumayan lama nih Pak. Saya mau makasih banget nih Bapak udah mau hadir ke podcast series ini. Kalau misalkan nanti diundang lagi mau dong hadir Pak. Dengan senang hati. Ya, makasih ya Pak. Maksudnya makasih ibaratnya udah mau sempetin datang di tengah kesibukan Bapak, terus mau mengasih ilmu juga banyak gitu. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa diterima dan bisa dilaksanakan oleh para siswa, tentunya siswa kejuruan gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya tutup saya hanya memberikan satu saja pesan saya. Iya, Ya, apa, Pak? sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Benar. Watawasaw bil haqi, watawasaw bis sabri, watawasaw bil marhamah. Ya, kita berlomba-lomba kepada kebaikan dengan sabar dan tentunya dengan kasih sayang. Ya, Terima benar, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak nih.